Baik, selamat siang. Yang terhormat Bapak Bintang selaku dosen pengampu mata kuliah Construction Time and Cost Management. Pada kali ini kelompok kita yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Atika Agustin, Elsi Ramadhani, dan Kak Dian Septiara. Pada kali ini kita akan menjelaskan kelanjutan dari tugas sebelumnya, yaitu tentang cost estimate dan budgeting. Pekerjaan persiapan. Pada pekerjaan persiapan ada pembersihan lapangan, pemasangan pagar proyek, pemasangan boplang, pemasangan direksi kit, instalasi air bersih, instalasi listrik. Pada pembersihan lapangan, untuk memastikan site yang dikerjakan sudah bisa melakukan memulai pekerjaan yang ada, membersihkan site dengan ekskavator atau alat berat lainnya dan alat-alat kebersihan lainnya. Selanjutnya, boplang. Boplang untuk menandai area pekerjaan pada site dari titik mana sampai titik mana pekerjaan akan dilakukan. Melakukan boplang dibuat dengan material balok kayu, bambu, atau baja ringan. Inilah contoh boplang. Analisa harga satuan pekerjaan. Harga satu pekerjaan biaya dihitung dalam suatu analisa harga satuan suatu pekerjaan. Analisa harga satuan tersebut terdiri dari harga satuan dasar alat, harga satuan dasar bahan, dan harga satuan dasar tenaga kerja. Masa konstruksi proyek kami ini pada tahun 2021, dan harga satuan tersebut di atas kami susun berdasarkan Jurnal DKI tahun 2021, sehingga tidak ada eskalasi harga satuan pekerjaan. Analisa harga satuan pekerjaan persiapan kami susun berdasarkan Permen PUPR nomor 28 tahun 2006, yang terdiri dari pekerjaan, pengukuran dan pemasangan boplang, pembersihan lapangan dan perataan, pengadaan listrik dan air, pembuatan kantor sementara, dan pembuatan pagar sementara. Format analisa harga satuan ini terdiri dari uraian pekerjaan, koefisien pekerjaan, harga satuan pekerjaan, dan jumlah harga satuan pekerjaan. Dari uraian analisa harga satuan di atas, maka didapat nilai rencana anggaran biaya untuk pekerjaan persiapan pada proyek kami. Nilai pekerjaan persiapan pada proyek kami yaitu Rp390.100.725. Baik, saya akan melanjutkan durasi pekerjaan atau Gantt chart, di mana sebelum kita membuat durasi pekerjaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu setiap item-item pekerjaan dan juga apa saja pekerjaan yang sebelumnya atau pekerjaan yang setelahnya, di mana itu ada predecessor dan juga ada suksesor. Baik, pada pekerjaan persiapan ini dibagi menjadi 5 pekerjaan. Nah, di sini pada nomor 4, ada predecesornya yaitu 3SS, yang berarti 3 start to start, yang berarti pekerjaan yang nomor 4, yaitu pembersihan lapangan dan peralatan ini bisa dimulai bersamaan dengan pekerjaan yang pada nomor 3, yaitu pengukuran dan pemasangan boplang. Pekerjaan pemasangan listrik dan air ini kodenya itu 4, itu pekerjaan ini bisa dimulai setelah pekerjaan yang nomor 4 ini selesai. Dan 5 juga seperti itu, pekerjaan 5 bisa dimulai setelah pekerjaan 4 selesai, dan yang 6 pekerjaan pagar proyek ini bisa dimulai berbarengan dengan pekerjaan pembangunan direksi kit. Kemudian setelah kita menentukan predecessor dan suksesornya, kita bisa menentukan durasi pekerjaan, di mana durasi ini secara auto schedule, di mana untuk pekerjaan persiapan durasinya yaitu selama 3 hari. Kenapa 3 hari? Itu karena dilihat dari bagan ini, di mana pekerjaan 1 dan 2 itu dimulai secara berbarengan, pekerjaan 3 dimulai setelah pekerjaan kedua selesai, pekerjaan keempat dimulai setelah pekerjaan 3 selesai, sedangkan pekerjaan keempat dan 5 bisa dimulai secara berbarengan. Jadi totalnya adalah 3 hari. Mulai dari tanggal 2 bulan 1 tahun 2021 dan selesai di tanggal 5 bulan 1 tahun 2001, yaitu selama 3 hari. Nah, pada pekerjaan persiapan ini, kelima pekerjaannya ini warna merah, yang berarti semua ini memiliki durasi kritis atau jalur kritis, yang berarti bahwa durasi pekerjaan ini harus diselesaikan dan tidak boleh ditunda. Dan apabila tertunda, maka penyelesaian proyek secara otomatis keseluruhannya akan tertunda.
Untuk bobot pekerjaannya sendiri, untuk pekerjaan persiapan itu sebesar 12,51%, di mana didapatkan dari total harga satuan per item pekerjaan, yaitu contohnya pekerjaan 1, dibagi menjadi total keseluruhan harga pekerjaan, yaitu sebesar 3 miliar rupiah, kemudian dikali dengan 100%, sehingga didapatkanlah bobot pekerjaan yaitu 12,51%. Selanjutnya, pekerjaan struktur. Ada struktur bawah. Struktur bawah di sini ada T-beam dan pile cap. T-beam balok yang yang bertumpu pada permukaan tanah melintang seperti bisa dibilang slope, menghubungkan pile cap satu dengan pile cap lainnya. Ada 3 pekerjaan pada T-beam, yaitu pekerjaan penulangan dengan material besi ulir, beton decking, sengkang, dan membutuhkan pemotong besi, kawat beton, waterpass untuk memeriksa kelurusan dari dimensi T-beam tadi. Pada pekerjaan dekisting, untuk memastikan cetakan beton akan sesuai dengan gambar rencana. T-beam memakai dekisting dengan material shot drawing untuk menentukan acuan pada gambar, beton decking, triplek dengan tebal 9 mm, waterpass untuk mengecek kelurusan. Selanjutnya, pekerjaan pengecoran. Pekerjaan pengecoran dilakukan sebelumnya membuat dulu job mix formula, menentukan komposisi campuran yang akan dicor dengan mutu beton yang ditentukan K300. Alat dan bahan yang digunakan untuk mengetes beton tersebut adalah tes lamp dengan toleransi plus minus 12 cm menggunakan kerucut Abram. Dengan ready mix K300 menggunakan alat kendaraan dan dengan molen truk yang berisi ready mix dengan pipa tremi yang menghubungkan ke area pekerjaan, dan vibrator untuk memadatkan beton dan mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang ada pada coran beton. Pile cap. Pada pekerjaan pile cap, pekerjaan persiapan pertama menentukan as pile cap dengan menggunakan hydraulik atau waterpass, menentukan titik patok as dari pile cap tersebut. Selanjutnya, pekerjaan pile cap adalah menggali menyesuaikan dengan gambar rencana. Setelah itu membobok pile cap dengan elevasi yang diinginkan. Di sini pile cap yang digunakan dimensi 40 diameter dengan kedalaman kurang lebih 1 meter di bawah tanah. Alat dan bahan, setelah itu pekerjaan ulukan pasir, lantai kerja, dan dekisting. Ulukan pasir setebal 5 cm dengan pekerjaan lantai kerja setebal 10 cm menggunakan ready mix, besi ulir, dan tes lamp menggunakan kerucut Abram dengan nilai slam plus minus 12 cm pengecorannya. Untuk analisa satuan pekerjaan struktur bawah, prinsipnya sama dengan analisa harga satuan pekerjaan persiapan, yaitu mengacu pada Permen PUPR nomor 28 tahun 2006. Untuk pekerjaan struktur terdiri dari pekerjaan struktur bawah dan pekerjaan struktur atas. Untuk pekerjaan struktur bawah, terdapat pekerjaan penyediaan tiang panjang. Pada analisa pekerjaan penyediaan tiang panjang ini, kami mengasumsikan koefisien peralatan dengan perhitungan sebagai berikut. Panjang tiang adalah 12 meter. Volume beton tiang panjang adalah 0,75 meter kubik. Alat yang digunakan yaitu kren. Kapasitas kren adalah 1 batang. Waktu efisien alat 0,83. Waktu siklus 10 menit dan waktu muat bongkar 10 menit. Sehingga total waktu yang diperlukan adalah 20 menit. Kapasitas produksi per jam didapat 29,88 meter. Untuk koefisien alat per meter sama dengan 0,0335 jam. Sehingga dalam analisa harga satuan didapat harga sebesar Rp267.111.640. Selanjutnya, untuk pemancangan tiang panjang didapat harga satuan sebesar Rp320.000
Rp1.367. Untuk peralatan, kami menggunakan analisa dengan asumsi sebagai berikut. Alat yang digunakan yaitu kren. Koefisien kren kami dapat dengan nilai 29,88. Seterusnya, koefisien trailer 28 ton dengan koefisien 0,0088. Dan koefisien kren di lokasi kami dapat sebesar 0,1004. Selanjutnya, pekerjaan potong kepala tiang. Pekerjaan potong kepala tiang kami dapatkan harga satuan sebesar Rp351.123. Dan pekerjaan PDA loading test dengan memakai asumsi sesuai harga pasar. Begitu juga dengan tes Kenlet. Total durasi pekerjaan struktur bawah itu selama 54 hari. Dengan bobot pekerjaan struktur bawah itu 10,68%. Untuk metode pendapatan durasinya sama dengan pekerjaan persiapan tadi. Selanjutnya pekerjaan struktur atas. Pada pekerjaan selanjutnya adalah pekerjaan kolom. Pekerjaan kolom, struktur penyangga, pilar yang akan menyalurkan beban atau gaya vertikal dan lateral ke pondasi. Menggunakan vibrator, kawat beton, pemotong besi, dan shop drawing. Ini adalah contoh dikisting pada kolom dengan acuan kayu dan ring di sampingnya untuk menegakkan agar backcasing tadi lurus. Seperti itu, tegak. Dan unting-unting untuk mengecek kelurusannya, apakah bengkok atau tidak, apakah lurus atau tidak. Menggunakan molen ready mix, truk molen ready mix K300, beton decking, dengan selimut beton pastinya, terus ada besi ulir. Pada pekerjaan kolom, nah ini adalah contoh backcasting kolom. Pada saat pengecoran, digunakan ready mix dan vibrator. Beton harus dituang sedekat-dekatnya dengan tujuan akhir kolom atau plat yang akan dicor agar terjadinya pemisahan bahan-bahan akibat pemindahan adukan di dalam cetakan. Jadi materialnya tidak terlalu banyak terbuang atau gimana gitu kan. Terus menggunakan vibrator untuk melakukan gelembung-gelembung udara yang ada terjebak dalam adukan semen tadi. Selanjutnya pekerjaan balok. Pekerjaan balok menggunakan ready mix K300, multiplex, 12 mm, besi beton, kawat beton, water pass, vibrator, unting-unting untuk mengecek kelurusan, memotong besi pastinya saat memotong besi ya gitu. Pengukuran. Nah, pengukuran dengan water pass memberi tanda dan marking posisi pada balok beton. Pada pembesian, ada besi ulir, ada kawat, ada pemotong besi dan meteran. Nih, ada tujuan utama dan pemasangan sengkang pastinya berdasarkan gambar rencana yang ada. Selanjutnya, backcasting. Backcasting 3 sisi kanan, kiri, dan sisi bawah. Multiplex 12 mm dengan kayu kaso, untuk reng penguat tekanan saat coran dituangkan. Untuk penyangganya ya. Ada juga meteran untuk mengecek dimensinya dan lain-lain, pengukuran pastinya. Oke, pada saat pengecoran, backcasting diolesi dengan minyak backcasting, kemudian diletakkan pembesian balok pada posisi yang tepat dengan backcasting. Menggunakan beton decking, ready mix K300 dan vibrator untuk membenarkan coran beton pastinya. Oke. Pada pekerjaan plat, membutuhkan material, bahan, dan alat yaitu beton decking, terus ada besi kawat, ada besi ulir, besi sengkang, meteran, coran ready mix dengan molen truk, terus multiplex 12 mm. Habis itu ada vibrator untuk memadatkan coran, dan ini adalah penampakan dari plat yang sudah siap untuk dicor. Oke, pada selanjutnya ada pekerjaan tangga. Pekerjaan tangga dilakukan pertama kalinya backcasting dulu ya. Backcasting pada sisi tangga, sisi bawah tangga, sisi pada injakan, dan sisi pada bordes dengan ada kayu penyangga di bawahnya. Memakai meteran dan plywood tebal 9 mm sampai 12 mm. Pemakaian ring kayu kaso di bawahnya atau scaffolding juga bisa.
Jangan lupa memakai unting-unting untuk memastikan kelurusan dari tangga tersebut. Apakah sudah sesuai atau tidak. Oke. Baiklah. Selanjutnya. Nah, ini adalah material yang digunakan pada pekerjaan tangga, kurang lebih seperti ini ya. Untuk pekerjaan struktur atas, terdapat analisa pekerjaan beton dengan menggunakan Permen PUPR nomor 28 tahun 2006. Terus pekerjaan pembesian sama, harga yang kami dapat yaitu 20.000 per kilo. Untuk pemasangan begisting balok sebesar 586, tangga 538, dan dari analisa di atas, maka didapatkanlah rekapitulasi rencana anggaran biaya untuk proyek kami sebesar Rp3.117.754.718 Untuk struktur atas, durasi pekerjaannya selama 185 hari. Nah, untuk bobot pekerjaannya yaitu 22,6%. Sehingga untuk total pekerjaan struktur, bobotnya sebesar 33,27% dalam rentang waktu dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021 selama 235 hari. Jadi, total durasi pekerjaan untuk seluruh pekerjaannya dari awal sampai selesai itu bisa dilihat di timeline, yaitu berarti dari mulai pekerjaan mulai dari tanggal 2 Januari 2021 dan selesai pada tanggal 21 Oktober tahun 2021. Kemudian kita bisa lihat untuk cash flow-nya. Nah, yang sebelah kiri ini adalah cash flow untuk seluruh waktu pelaksanaan, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah cash flow per setiap minggu, progres per setiap minggu pekerjaan. Untuk time schedule-nya sendiri ini sudah terlihat, ini udah berbentuk kurva S. Kurva S per setiap minggu dan kurva S untuk seluruh durasi pekerjaannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kita. Terima kasih.